Oke, yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih sebenarnya informatika itu? Dengar namanya mungkin langsung kepikiran pelajaran komputer kan? Tapi, ternyata ini tuh jauh lebih dalam dari itu loh. Pernah nggak sih kepikiran, kira-kira di masa depan nanti, skill apa ya yang benar-benar dibutuhin? Soalnya zaman sekarang tuh berubahnya cepet banget. Apa yang hari ini penting, besok bisa jadi udah nggak relevan lagi. Kita sekarang ini hidup di zaman yang keren banget, yang sering disebut era industri 4.0 dan society 5.0. Gampangnya gini deh, dunia fisik sama dunia digital kita tuh udah nyampur jadi satu. Pesan ojek, belajar online, meeting, semuanya nyambung ke internet dan jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Coba deh kita bandingin. Dulu pekerjaan kayak kasir atau teller bank itu umum banget kan? Sekarang banyak yang udah mulai digantiin mesin. Tapi ini bukan kabar buruk loh. Justru ini adalah sebuah peluang gede. Dunia sekarang itu nggak cuma butuh orang yang jago pakai teknologi, tapi yang lebih penting lagi, butuh banget orang yang bisa bikin teknologinya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa jadi si pencipta ini, bukan cuma pengguna? Jawabannya ada di satu hal, sebuah kemampuan baca tulis model baru. Dan ini lebih dari sekedar pelajaran komputer biasa. Dan inilah dia, informatika. Penting banget nih buat kita paham definisinya. Ini bukan cuma soal gimana cara pakai aplikasi ya, ini itu sebuah bidang ilmu, serius, sama kayak biologi atau matematika. Ada teorinya, ada prinsipnya, dan tujuan utamanya adalah merancang dan menciptakan sistem komputasi. Oke, ini nih yang sering bikin bingung. Bedanya TIK sama informatika apa sih? Gini deh, bayangin TIK itu kayak kita belajar nyetir mobil. Kita belajar cara pakainya. Nah, informatika itu kayak belajar jadi insinyur otomotifnya. Gimana cara bikin mesinnya, desain bodinya, dan semua sistem di baliknya. Jadi, TIK itu cuma satu bagian kecil dari dunia informatika yang super luas. Oke. Kalau ngomongin ilmu komputer, pasti bayangannya harus natap layar terus. Ya kan? Bener nggak sih? Dan jawabannya ternyata nggak juga. Ini yang keren, banyak banget konsep dasarnya justru dipelajari lewat kegiatan tanpa komputer sama sekali. Loh kok bisa? Karena intinya itu bukan di alatnya, tapi di cara kita berpikir. Yap, cara berpikir inilah resep rahasianya. Bisa dibilang, ini adalah jantungnya informatika. Namanya computational thinking atau berpikir komputasional. Eits, ini bukan berarti kita mikir kayak robot ya. Justru sebaliknya, ini adalah cara super efektif buat mecahin masalah. Masalah segede apapun, kita pecah jadi kecil-kecil, cari polanya, terus bikin solusinya langkah demi langkah. Skill ini kepake banget di mana aja, nggak cuma di dunia coding. Biar gampang, bayangin aja kita mau bikin kue. Kalau cuma buat keluarga di rumah, ya udah ikutin resep biasa aja, beres. Tapi, gimana kalau kuenya mau dijual di pasar? Wah, kita butuh rencana produksi dong. Terus gimana kalau mau bikin pabrik kue yang produksinya ribuan setiap hari? Nah, ini butuh sistem yang benar-benar otomatis, efisien, dan bisa diandalkan. Nah, itulah intinya. Berpikir komputasional itu ngelatih kita buat bikin solusi yang jalan, nggak cuma buat masalah skala kecil kayak bikin kue di rumah, tapi juga tetap ampuh buat masalah skala raksasa kayak di pabrik. Terus, apa aja sih yang dipelajari di informatika? Coba bayangin, kita punya toolkit atau kotak perkakas gitu. Nah, isinya ada 8 alat utama yang penting banget. Nah, ini dia 8 perkakas itu dan semuanya saling nyambung. Fondasinya tentu aja, berpikir komputasional alias BK. Terus ada TIK buat belajar pakai alat-alat digital. Kita juga ngoprek isi komputer di sistem komputer atau SK dan belajar cara mereka ngobrol satu sama lain lewat jaringan dan internet, JKI. Nggak ketinggalan, ada analisis data atau AD, buat ngolah data yang banyak banget itu. Nah, bagian serunya, algoritma dan pemrograman atau AP, ini cara kita nyuruh komputer. Terakhir, kita juga mikirin dampak sosial informatika atau DSI, dan gimana cara nerapin semua ini di dunia nyata lewat praktik lintas bidang atau PLB. Komplit kan? Dari semua 8 bidang tadi, semua konsep yang kita pelajari, semuanya itu muaranya ke satu tujuan akhir yang keren banget. Dan ini dia tujuannya. Belajar informatika itu pada intinya simple tapi powerful buat ngubah kita dari yang tadinya cuma jadi pengguna teknologi jadi seorang pencipta. Kita dilatih untuk membuat sesuatu yang baru di dunia digital, bukan cuma nikmatin hasil karya orang lain. Jadi gitu. Sekarang pertanyaannya bukan lagi informatika itu apa sih? Pertanyaannya buat kamu, dengan semua bekal ini, kira-kira masalah apa nih yang mau kamu selesaikan?